Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita syukur Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat lagi, nikmat pertemuan lagi dan juga nikmat istiqomah tentunya sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan masih mengkaji kitab Al-Kafi li Syarhi Nazmi Asy-Syinkiti ala Al-Ajurumiyah. Dan terakhir kita sudah sampai kepada pembahasan yang namanya badal seperti itu. Ini pertemuan terakhir di apa namanya di bab apa namanya tawabi' dan setelah bab badal insya Allah kita akan masuk ke bab namanya bab mansubat. Nah, insya Allah taala sebelum kita sampai ke bab badal dan juga ke mansubat yang insya Allah akan kita bahas di hari ini, sedikit pengenalan dulu seperti itu. Eh, Bahwasanya nanti di bab oh, sebentar sebentar. Oke, silakan. Ada interupsi gimana? Oke, baik, baik. Baik, silakan, silakan. Silakan, silakan. Boleh gabung di sini. Ya, ini mohon maaf ya, teman-teman sekalian. Ini ada teman-teman yang lain yang mau gabung ke sini. Seperti itu, teman-teman akhwat. Insya Allah nanti diskusinya apa namanya lebih seperti biasanya saja seperti itu. Insya Allah. Nah, sedikit pengenalan saja. Insya Allah hari ini kita akan masuk ke bab terakhir di bab tawabi. Bab terakhir bab tawabi itu adalah bab badal. Dan insya Allah nanti kita akan masuk ke bab mansubat. Bab mansubat itu sekitar ada, kalau bahasanya para ulama itu ada yang bilang 16, ada yang bilang banyak, ada yang bilang lebih dari itu. Insya Allah kita akan sedikit meringkas di beberapa babnya, terutamanya di bab mafail, dan juga nanti di pertemuan hari Kamisnya insya Allah kita akan juga juga coba meringkas lagi di bab hal tamyiz sama munadanya seperti itu. Nah, itu adalah beberapa perihal yang nanti ataupun yang insya Allah akan kita coba ringkas karena mengingat di pekan ini adalah pekan terakhir kita ketemu karena di jadwal itu tanggal 24 merupakan aktivitas belajar mengajar terakhir di semester ini dan semoga kita bisa apa ya bisa memanfaatkan 2 hari ini untuk bisa memaksimalkan apa yang kemarin sempat kita apa namanya sempat kita lewati dan juga sempat kita tinggalkan di beberapa perihalnya. Nah, seperti itu. Untuk sebelum kita masuk ke bab badal dan juga masuk ke bab mansubat, kalau ada pertanyaan silahkan dari hal yang lainnya berkaitan dengan hal-hal yang kemarin kita diskusikan. Ah, ah. Dari bab tawabi, dari bab naat, terus bab-bab yang lain, atau bab-bab sebelumnya, kalau misalkan nanti insya Allah, kalau ada waktu lah. Nah, seperti itu.
Silahkan. Atau juga mungkin nggak ya Jumat, hari Jumat. Mungkin aja sih. Insya Allah kalau misalkan nanti apa namanya dirasa butuh tambahan, mungkin kita coba hari Jumat lah ya. Tambahan hari Jumatnya kalau pada memungkinkan. Oke, oke nggak jadi. Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Izin bertanya Ustadz, Silakan. kalau naat itu bisa nggak dalam bentuk jumlah Ustadz? Naat dalam bentuk jumlah bisa jawabannya. Oh, nah Ustadz. Mm-mm. Bisa ciri khasnya seperti apa Ustadz? Ciri khasnya kalimat Kalau yang sebelumnya. selama ini kan yang kita dapatkan kan dia mengikuti dalam beberapa hal. Dari sisi apa nakiroh dan ma'rifahnya, dari sisi irobnya, dari sisi mudakar muannasnya, dari sisi jumlahnya, Mm-mm. mufrad, musanna dan jamaknya. Kalau Mm-mm. bentuk jumlah itu kayak Ustadz, mohon penjelasan. Pertama, terkait dengan naat. Naat itu nanti akan ditemui bahwasannya dia itu bisa bentuknya itu kalimat, bisa juga bentuknya jumlah. Nah, gitu. Di antara salah satu ciri yang bisa kita identifikasikan bahwasannya dia bentuknya jumlah, baik itu nanti jumlahnya makrifat atau jumlahnya itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, sebelum dari jumlah tersebut, biasanya kalimat yang ingin dinaatkan tersebut atau yang ingin disifati tersebut itu bentuknya adalah nakiroh. Semisal begini, Oh, ja'a nakir. tolibin, afan, ja'a tolibun, datang seorang pelajar. Nah, ja'a talibun yadrusu fi ma'had khodimus sunnah misalnya. Fi ma'hadil khodimus sunnah. Telah datang seseorang yang seseorang tersebut itu belajar di khodimus sunnah, di ma'had khodimus sunnah. Nah, kata atau jumlah yadrusu fi ma'hadi al khodimus sunnah itu merupakan naat yang bentuknya adalah jumlah seperti itu. Sedangkan tolibunnya itu menjadi man'utnya yang disifatinya. Jadi dalam hal tersebut, nah apa namanya sinaat bisa menjadi apa namanya sifat dari si tolib. Nah, ada salah satu kaidah yang mungkin bisa apa namanya bisa kita hafalkan. Kalau saya dulu di apa mudahnya gini, nasi mahal, nakiroh sifat, makrifat hal. Artinya ketika ada jumlah yang jumlah tersebut didahului oleh isim nakiroh, maka bisa kita identifikasikan bahwasanya jumlah tersebut adalah naat. Sedangkan ketika ada jumlah sebelumnya didahului oleh isim ma'rifat, maka bisa kita ketahui bahwasanya dia adalah hal keadaan orang tersebut atau keadaan isim tersebut. Misalnya tentu begini, ja'a at-talibu yadrusuna fil ma'hadi yadrusuna fi ma'hadi khadimis sunnah. Telah datang tolib tersebut atau tolib itu. Telah datang tolib itu yang mana tolib itu sedang belajar di Ma'had Khodimus Sunnah. Nah, jumlah tersebut adalah jumlah yang akan kita sebut sebagai namanya hal, keadaan. Hal itu ataupun hal itu nanti bisa bentuknya mufrad, bisa bentuknya jumlah juga. Nah, bentuknya jumlah kapan? Ketika didahului oleh al-ma'rifat tadi itu. Yaitu tadi contohnya adalah ja'a at-talibu yadrusuna fi ma'hadi ma'hadi khadimis sunnah. Jadi nakiroh sifat, ma'rifat adalah hal. Nah, itu merupakan bentuk lain nanti dari hal yang insya Allah kita akan kita bahas di pertemuan besok seperti itu insya Allah taala. Nah, itu sedikit Pak Nana. Silakan kalau ada Apa yang lain. Apa Ustadz? Hmm. Sedikit yang barusan contoh yang Ustadz sampaikan. Ja'a tolibun Ustadz ya. Nakira Hmm. ya Hmm. Ustadz. Hmm. Hmm. Ya drusu fil ma'hadi apa masalah Ustaz fil ma'hadi ya Ustaz ya Khadimus Sunnah. Nah itu jumlahnya ini jadi fi mahali
apa uh, Rob ini Ustaz gitu maksudnya. Dia fi mahli rafid, betul. Nah, Oh gitu. betul. Kan yang tolibunya itu sia nakira Ustaz ya. Nakirah. Nah, jadi ya drusu fil mahali itu nanti berarti fil mahali Robin aja sudah cukup itu Ustaz ya. Betul. Seperti itu. Yang Anda agak pahami selama ini biasanya di sini apa Ustaz? Ada semacam sila mausul aladi. Gimana Mm-mm. Ustaz? Sebelumnya misalnya ja'a talibun aladi yadrusu fil ma'hadil khadimatus sunnah. Mm-mm. Itu kan Oke. kalau itu kan kelihatan tuh Ustaz dari aladinya. Tapi kalau ini gimana cara melihatnya? Cuma cara melihatnya langsung aja itu aja. Nakiro Mm. dia datang jumlah berarti sifat gitu Ustaz. Mm-mm. Udah gitu aja. Oh, oh, nah. Itu aja. Nanti kalau ditanya mana mana ininya, apa domir yang kembali, domirnya domir huwa pada kalimat Ya yadrusu itu. dusu. Ah, Oh, ah, gitu. Oke, nah, nah. itu aja. Oke, kita mulai ya. Yuk kita masuk ke Nah, dalam Ustaz. bab Sebelum khair badal. Ustaz. Ya, wa iyyakum. Yuk kita masuk ke dalam bab badal. Oke, aduh. Saya ya, kita masuk ke dalam bab badal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syekhina fid dharain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk ke dalam bab badal. Dalam hal ini di halaman berapa tadi? Saya ngecek-ngecek. Ini dia. Kita mau udah bab badal. Oke. Yuk, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza idza ismuni bedila min ismin yanhalu i'rabahu wal fi'lu aidan yubdalu. Qaulu Nazim, perkataan Nazim rahimahullah taala, idza ismun idza ismuni bedila min ismin yanhalu i'rabahu ay idza ubdila ismun, kalau misalkan sebuah isim itu digantikan min ismin dari suatu isim yang lain, yu'ta i'rabahu, maka dia akan diberikan ismin yang menjadi pengganti tersebut akan diberikan i'rabnya dari isim yang digantikan. Jadi ada dua isim, isim yang digantikan dan isim yang mengganti. Isim yang mengganti akan diberikan i'rab kepada isim yang digantikan tersebut. Kenapa? Li'annal badal, bahwasanya badal yatba'u al-mubdala minhu fil i'rab. Bahwasanya badal atau pengganti itu mengikuti isim yang menjadi atau isim yang digantikan tersebut. Jadi badal itu pengganti, al-mubdala minhu yang digantikan. Badal itu pengganti, al-mubdala minhu itu menjadi yang digantikan. Berarti al-mubdala minhu itu lebih dulu datang daripada badalnya. Al-mubdala minhu itu datang lebih dulu daripada badalnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ja'al amiru al ja'al amiru Khalidun. Ra'aitul amira Khalidan. Salamtu 'alal amiri Khalidin. Nah, diperhatikan ja'al amir, telah datang seorang pemimpin. Pemimpin itu siapa? Pemimpin di sini adalah namanya adalah Khalid. Nah, seperti itu. Wa ra'aitul amira Khalidan, dan aku melihat seorang pemimpin bernama Khalid. Salamtu ala Amiri Khalidin, aku memberikan salam, aku akan menjumpai atau memberikan salam kepada atau atas Amir yang bernama Khalid. Nah, fal Amir dan Amir dalam tiga perkataan di atas, huwa al-mubdalu minhu. Dia adalah sesuatu yang digantikan darinya. Wa Khalidun, dan Khalid itu menjadi badal, menjadi penggantinya dari kata Amir. Wa nulahidhu, dan kalau kita perhatikan annal badala, bahwasanya badal dalam kalimat mana? Dalam kalimat Khalid, yatba'u al mubdala minhu. Itu mengikuti isim yang digantikan sebelumnya, yaitu apa? Al-amir fil i'rab, dalam i'rabnya. Nah, kurang lebih begitu. Oke. Nanti kalau ada yang ketinggalan dalam mengartikan dan dalam memahami, langsung diinterupsi aja ya. Terus lanjut.
Fa'idza kana al-mubdalu minhu marfu'an, dan kalau misalnya isim yang digantikan tersebut marfu, maka kanal badalu marfu'an, maka badalnya juga menjadi marfu. Contohnya apa? Mithlu al-amiru Khalidun. Dalam kata ja al-amiru Khalidun. Yang kedua, wa idza kana al-mubdalu minhu mansuban, dan kalau misalnya yang digantikan isim yang digantikan tersebut mansub, kanal badalu mansuban aidan, maka badalnya sebagai penggantinya juga mansub juga. Nah, badalnya juga mansub. Contohnya al-ra'aitul amiro Khalidan. Seperti dalam contoh, aku melihat Khalid, aku melihat seorang pemimpin bernama Khalid. Wa idza kana al-mubdalu minhu majruran, dan kalau misalnya mubdal minhunya isim yang digantikan tersebut itu bentuk majrur, maka badalnya juga ikutan majrur. Seperti contohnya adalah salam tu ala al-amiri Khalidin. Nah, ini merupakan contoh, tiga contoh yang mana badal itu selalu ngikutin i'rabnya dalam 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 segala i'rabnya atau dalam segala hukum i'rabnya. Kalau mau bedal minhu-nya adalah marfu maka marfu, mansub ya mansub, kalau majrur ya majrur. Ingat, mubdalu minhu itu datang lebih dulu ketimbang badal. Mubdal minhu datang terlebih dahulu ketimbang badal. Terus kemarin muakkad itu datang lebih dahulu daripada taukid. Man'ud datang lebih dulu daripada naatnya. Nah, itu diperhatikan ya. Man'ud datang terlebih dahulu daripada na'at. Mu'akkad minhu datang lebih dulu daripada taukid, dan badal atau mubdal minhu itu datang lebih dahulu ketimbang ketimbang badalnya. Nah, ini merupakan hukum-hukum dari tawabi'. Qaulu nazim, perkataan nazim, wal fi'lu aidan yubdalu. Maksudnya apa? Yasihu an yubdilal fi'lu minal fi'li aidan. Bahwasanya bisa loh, nggak cuman isim aja yang diganti. Bahwasanya boleh juga kalau misalkan fi'il itu digantikan dengan fi'il yang lain. Nah, ini apa hukum terkait dengan siapa saja atau kalimat apa saja yang menjadi pengganti, ataupun kalimat apa saja yang boleh digantikan dengan kalimat yang lain. Kalimat dalam hal ini adalah isim dan juga fi'il. Isim digantikan isim, fi'il juga digantikan dengan fi'il. Nah, gitu. Contohnya apa? Mithlu qauluhu ta'ala yukafi'ullahul mukhlisin yudkhiluhumul jannah. Nah, dalam kata yukafi'ullahul mukhlisin dan yudkhiluhumul jannah, itu semua merupakan contoh-contoh isim. Yang di sini isimnya adalah isim isim contoh-contoh adalah contoh-contoh fi'il, yang mana dalam hal ini adalah contoh-contoh fi'il mudhari'. Nah, kata yudakhiluhum di situ itu menjadi pengganti dari kata yukafi. Nah, hal ini menjadi penguat bagi kita bahwasanya eh, nggak cuman isim saja yang bisa digantikan, tapi apa namanya fiil juga bisa digantikan. Contohnya adalah ini, yukafi yukafiullahul mukhlisina yudakhiluhumul jannah. Seperti itu. Yukafi Allah artinya Allah memberikan penghargaan, memberikan balasan kepada siapa? Kepada mukhlisin. Apa balasan Allah tersebut kepada orang-orang mukhlis? Yudkhiluhumul jannah. Allah memasukkan orang-orang mukhlis ke dalam surganya. Nah, jadi dalam hal ini yudkhilu itu menjadi pengganti dari kata yukafi. Jadi yukafinya menjadi mubadalu minhu, sedangkan yudkhilunya menjadi badal. Nah, nanti i'rabnya gimana? I'rabnya uh, yudkhiluhum, yudkhiluhum berarti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, yudkhiluhum ya menjadi pengganti dari kata yukafiullahul mukhlisin, menjadi pengganti dari fi'il tersebut, seperti itu. Dalam hal ini hmm, dia nggak masuk ke dalam mahal i'rab, seperti itu. Dia nggak masuk dalam mahal i'rab karena yudkhiluhum di sini itulah mahalalahu minal i'rab, nggak ada tempat i'rab bagi dirinya. Seperti itu, karena yukafi'nya sendiri nggak punya tempat i'rab, maka yudkhiluhumnya juga nggak punya tempat i'rabnya juga.
Jadi khusus dalam fiil itu tidak ada tempat i'rabnya ketika dia menjadi pengganti. Dalam hal ini, dalam jumlah yukafiullahul mukhlisin yudakhiluhumul al jannah, seperti itu. Sedangkan dalam isim tadi dia punya tempat i'rab. Ketika mubdal minhunya isim, maka kalau marfu ya marfu, mansub ya mansub, majrur ya majrur, seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Oke, terus berikutnya, sebelum kita nyampe ke pembahasan berikutnya, sampai di sini ada punya pertanyaan di satu halaman ini. Ada Ustadz, butuh penjelasan Hmm, ketika yang berbentuk fiil Ustadz, karena belum terlalu jelas Ustadz. hmm. Karena kalau lihat dari yukafiu itu kan majhul Ustadz ya. Gimana gimana? Yukafiullahul mukhlisina yudkhiluhumul jannah. Seolah-olah kalau Anda melihatnya itu apa namanya seperti jawab Ustadz. Bukan sebagai Hmm. badal tapi jawab dari yukafiullah. Oke, oke, Taib. Jawabannya adalah dia sebagai ini, sebagai tetap sebagai badal, itu sebagai badal. Nah, tadi Afwan saya salah salah sebut dalam hal apa irobnya marfu, artinya marfu ya, Ya, karena dia fi'il mudhari dan yudkhiluhumnya dia juga fi'il mudhari dan dia juga marfu juga. Afwan ya, afwan. Marfu. Nah, tadi pertanyaan Pak Nana berkaitan dengan apakah dia itu sebagai jawab, jawabannya enggak. Dia tetap sebagai badal. Nah, gitu. Dia tetap sebagai badal karena jawab ataupun sebagai hal-hal yang lain, maka dia ada hukum-hukum tertentu yang lainnya. Nah, gitu. Nanti ada syarat-syarat apa yang menyebabkan dia menjadi jawab dari kata atau dari fiil sebelumnya. Nah, itu nanti ada ininya, ada pembahasannya tersendiri, gitu. jadi cara Oke? melihatnya tetap dari ropa dan nasabnya Ustadz ya. Cara Mm-mm. melihat Betul, cepatnya gitu betul, maksudnya Ustadz. betul, 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 betul. Dalam hal ini betul. Bahwasanya kita melihat dari sisi i'rabnya saja seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti di sini fiil madhi. Nah, berarti kan kalau fiil kan berarti kan mencakup fiil madi, fiil mudhari dan fiil amr. Fiil madi dan fiil mudhari. Nah, kalau misalkan fiil mudhari maka marfu ya marfu juga. Tapi kalau misalkan fiil madi karena fiil madi itu nggak punya tempat pada i'rab maka badalnya juga pun nggak menjadi tempat bagi i'rabnya gitu. Jadi nggak ada tempat i'rabnya kalau dia fiil madi. Tapi kalau fiil mudhari seperti kata yukafiullahul mukhlisin yudkhiluhumul jannah ini dia punya Marfu. tempat i'rab yaitu berupa marfu. Nah, seperti itu. Oke. Kita Silakan jarudi yang lainnya. anil nawasim dan jawajim Ustadz ya. Betul, barakallahu fik. Seperti itu tuh i'rab lengkapnya. Jadi fi'lun mudhari'un Marfuun marfu'un walamat litajarrudi an robihi nasibi litajarri ya nasibi wal jazimi wal jajimi. dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, Nah, gitu. Itu dan kurang mau lebih i'rab lengkapnya dari sohi akhir Ustadz ya. dari mudhari fihi sahihul akhir betul. Karena dia merupakan apa namanya? Sahihul akhir. Oke. Ada lagi yang lainnya silakan kalau pertanyaan sampai di poin ini. Nggak ada ya? Oke, ya lanjut. Yang berikutnya, kita bicara soal contoh dari ataupun aksam, nau, jenis-jenis dari badal. Ustaz, Aksamuhu arba'atun fa in turid. Silakan, silakan. ya, ini sinyalnya agak ini ya, jadi agak lambat. Itu kalau yang fi'il mudhari dibadalin dengan fi'il madi atau fi'il madi dibadal dengan fi'il mudhari juga bisa gitu. eh Bisa atau tidak? Jawabannya saya belum ini ya, belum bisa memastikan. Hanya saja kalau misalkan kita melihat dari hukum badalnya kan dia kan menjadi pengganti. Maka kalau misalkan kita itu nanti saya belum belum dapat kaulnya ulama tentang siapakah apa kaulnya ulama secara pasti boleh atau tidaknya hal tersebut itu dalam kalimat Arabiah.
Hanya saja kalau misalkan kita melihat dari termnya para ulama yang mengatakan bahwasanya badal itu adalah pengganti, maka yang namanya pengganti harus setimpal, harus selaras dengan yang digantikan. Maka ketika dia itu menjadi fi'il mudhari, maka yang menjadi pengganti harus fi'il mudhari juga. Ketika yang digantikan fi'il madi, maka juga harus menjadi fi'il madi juga. Dan belum sih saya menemukan tentang adanya yang membolehkan mengenai kalau misalkan dia itu yang menjadi penggantinya ada fi'il madi dan yang digantikan fi'il mudhari atau sebaliknya, itu saya belum menemukan. Karena badal di sini ngomongin hal yang serupa dan setimpal, maka harus sejenis ketika dia mudhari ya mudhari, madi ya fi'il madi. Nah, gitu. Pak Rudi yang bisa saya jawab. Oh, iya ya, syukran Ustaz. Berarti kan Mm. ya kayak di isim itu, kalau di isim kan badal itu harus Mufrad, sama-sama mufrad. Mm-mm. ropa, nasob, dan jernya. Mm-mm. Kemudian harus sama nakiroh sama ma'rifatnya saja. Eh, selaras lah kalau kita bilang lah selaras gitu loh, selaras dengan makna yang digantikan. Nah, gitu. Selaras dengan makna yang digantikan. Nah, gitu. Iya, Tapi iya, kalau iya. dari hukum i'rabnya ya tetap marfu ya marfu, mansub ya mansub, majrur ya majrur. Jadi dia setimpal dengan yang digantikan. Iya, iya, iya. Oke, Syukran Ustaz. nah, tinggal ada lagi ya. Oke, ya lanjut. Contoh jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ada 4. Pertama apa aja? Pertama adalah namanya kita sebut sebagai namanya badu syai min syai, atau ulama atau dalam kitab jurumnya disebutin badalu kulli min kulli. Jadi kita menggantikan sosok dengan seorang sosok, menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang sesuatu tersebut itu setimpal dengan yang digantikan. Ini namanya ba'du syai'i minasyai'i, atau dalam bahasanya para ulama itu badalu kulli min kulli. Kul min kul. Nah, kurang lebih begitu. Badal kulli min kulli. Badal kulli min kulli. Menggantikan sesuatu yang setimpal dengan yang digantikan. Yang kedua, badalu ba'di min kulli. Ini sebagian apa yang apa namanya yang menjadi pengganti itu hanya sebagian dari yang digantikan. Ya, badalu ba'di min kulli adalah sebagian tersebut itu mewakili atau menggantikan sesuatu yang penuh, sesuatu yang seluruhnya. Nah, ini disebut sebagai namanya ba'du minal kulli. Ba'du artinya sebagian ya. Ba'dul kulli berarti eh, apa badalnya, penggantinya itu hanya sebagian dari yang digantikan. Terus yang ketiga adalah namanya badul istimal. Badalul itu bisa kita bilang itu apa ya? Kalau boleh saya dalam bahasa Indonesia kan itu maknanya itu yang ini yang meliputi. Nah, yang meliputi. Misalnya ketika kita bilang saya suka sama apa namanya? Saya suka sama Pak Rudi, misalnya seperti itu. Apanya yang saya suka dari Pak Rudi seperti itu? Ilmunya misalnya, ataupun apa namanya? Ikromnya, eh, pemuliaannya. Nah, jadi ada hal yang meliputi Pak Rudi dan di situ saya pengen menyebutkan hal tersebut dalam perkataan saya. Nah, dalam hal itu disebut sebagai namanya Ba'dul Istimal. Eh, jadi ada sesuatu yang di situ itu menghimpun atau sesuatu tersebut itu sesuatu yang ada dalam diri yang ia tergantikan dan kita apa namanya pengen nyebutin hal tersebut. Nah, seperti tadi contohnya adalah saya ketika bilang apa namanya uhibbu misalnya Pak Rudi, apanya? Ilmunya. Nah, gitu. Saya senang sama Pak Rudi. Apanya yang saya senang dari Pak Rudi? Ilmunya, terus apa namanya? Kemuliaannya, terus apanya lagi? Adabnya. Nah, itu adalah adab, ilmu itu merupakan istimal. Ada sesuatu yang meliputi dari diri seorang Pak Rudi. Nah, itu. Itu kalau misalkan saya bahasa Indonesia kan dan saya takrib ke dalam bahasa Indonesia. Terus yang keempat ada namanya Ba'dul Gholat. Ba'dul Gholat itu kayak kita mau ngomong begini. Pak Jarmanto mau pergi kemana? Mau pergi ke Riau misalnya. Mau pergi ke Jawa Tengah. Salah. Riau. Nah gitu. Jadi kayak kita ngomong, kita
ketika kita ngomong salah terus kita gantikan langsung. Nah, itu merupakan ba'dul ghalat. Nah, jadi misalnya mau pergi kemana Pak? Mau pergi ke Jawa Tengah, salah Riau. Nah, itu. Jadi kata Riau itu menjadi pengganti dari kata Jawa Tengah. Nah, itu apa namanya ba'dul ghalat. Maka ada yang sebenarnya ada yang ulama itu nyebutin bahwasanya ba'dul ghalat ini sebenarnya nggak ada gitu loh. Jadi hanya sebatas apa namanya sabakul lisan saja. Jadi apa kalau bahasa kita tuh sabakul lisan itu eh, apa sih kepleset lah lisannya seperti itu. Udah keduluan ngomong A tapi maksudnya adalah B. Nah, gitu kurang lebih. Jadi ba'dul ghalat itu sebagai pengganti dari kesalahan omongan kita atas kalimat sebelumnya. Itu disebut sebagai namanya ba'dul badalul ghalat. Oke, dari ringkasan ini kira-kira ada yang belum difahami dari ba'dal kulli min kulli, ba'du min kulli, terus istimal sama ba'dul ghalat ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Afwan Ustadz, Hmm. ketika kita memahami atau bagaimana cara mengetahui misalkan ya, ini sebagai badal kumingkul, ini sebagai badal istiqma, ini sebagai Ah, badal ah, ghulat itu ketika kita ah, melihat ah. susunan kalimat seperti apa itu kita bisa melihat itu sebagai badal ghulat, badal istiqma gitu. Itu kita melihat dari segi pemaknaannya, maknanya yang kita lihat. Nanti coba kita lihat contohnya ya. Jadi intinya itu ada di maknanya itu loh. Maknanya itu yang nanti akan memberikan memberikan ifadah bahwasanya ini masuk kul min kul, ba'du min kul, atau istimal atau golat. Nanti pemaknaan itu, pemaknaan itu yang akan menjawab pertanyaan tentang jenis apa badal ini gitu loh. Itu kurang lebihnya. Hmm. Syukur Nah, Ustadz. nanti kita lihat di contoh ntar ya. Coba yang lainnya silakan sebelum kita masuk ke contoh. Kalau ada pertanyaan. Ya, Ustaz. Hmm. Kalau badal golat itu hanya di percakapan kita aja saja, kayak di Mm-mm. Quran, Betul, hadis nggak ada ya. betul. Nggak ada, betul. Itu hanya di percakapan saja, betul. Hanya di percakapan saja. Kebanyakannya di percakapan saja, betul. Nah, yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan. Diskusi sebelum kita lanjut ke contoh-contoh. Nggak ada? Oke, kita lanjut. Yuk. Fa'idha aradta ma'rifata aksami badal fasma' qawli listastafida. Maka kalau kamu ingin mengetahui tentang apa saja jenis-jenis dari badal tersebut, maka dengarkanlah perkataan. Fabadalu syai'i minasyai'i kaja'a zaidun akhuka dha sururin bahija. Huwa an yakuna badal mutabiqan. Bahwasanya badal tersebut yaitu badal kulli min kulli itu harus mutabiqan, harus sesuai, wa musawiyan, harus selaras, harus sama lil mubdali minhu dengan sesuatu yang digantikan tersebut. Jadi harus mutabiq, harus sesuai. Yang kedua harus musawiyan. Harus apa musawiyan itu? Harus sama dengan yang digantikan. Hmm. Terus apa lagi? Wa yu'rafu bil badalil al mutabiq, dan yang dimaksud kita bisa mengetahui yang dimutabiq itu seperti apa maksudnya. Contohnya dalam mithlu ja'a tariqun Abu Sayyah. Jadi telah datang Tariq. Tariq itu siapa? Abu Sayyah, bapaknya Sayyah. Bapaknya si Soyah. Nah, bapaknya Soyah itu menjadi badal dari kata Torik. Karena apa? Karena dalam kenyataannya Torik itu menjadi bapaknya Soyah. Nah, jadi dalam hal ini Torik Abu Soyah itu menjadi badal dari kata Abu Soyah menjadi badal dari kata Torik. Karena pada kenyataannya Torik itu merupakan bapaknya Soyah. Nah, Torik itu apa merupakan kinayah ataupun apa ya dipanggil dari nama Abu Soyah. Panggilannya lakopnya itu Abu Soyah. Ini yang dimaksud dengan
namanya mutabiq dan juga musawiyan. Misalnya lagi, Ja'a Zaidun akhuka. Telah datang Zaid. Nah, Zaid itu siapa? Zaid itu ya saudara laki-lakimu. Nah, telah datang, maksudnya saya pengen ngomong, telah datang saudara laki-lakimu. Tapi saya coba tambahin. Ja'a Zaidun akhuka. Nah, kata saudara laki-lakimu itu selaras dengan ataupun sepadan dan juga sesuai dengan kata bahwasanya Zaid tersebut merupakan saudara laki-lakimu. Maka kata akhuka di situ menjadi badal dari kata Zaid. Nah, i'rabnya gimana Ustaz? I'rab Abu Sayyahin dan akhuka itu i'rabnya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Abu menjadi mudhof, Sayyahin menjadi mudhof ilaih. Akhu menjadi mudhof, kafnya menjadi mudhofun ilaih. Nah, gitu. Ini apa namanya i'rabnya? Ja'a fi'il madi, Zaidun menjadi fa'ilnya, akhuka itu menjadi badal, wa huwa mudhof. Nah, gitu kafnya menjadi mudhof ilaih. Ja'a menjadi fi'il, Torik menjadi fa'il, Abu menjadi apa namanya badal, wa huwa mudhof, Soyahin menjadi mudhofun ilaih. Misalnya lagi, wa mislu wa mithlu akramtu at-tabiba. Aku memuliakan seorang tabib. Tabibnya siapa? Torikon. Namanya adalah Torik. Torik atau tabib menjadi apa afan. Di sini tabibnya menjadi ini ya, menjadi maf'ulun bihi ya. Tabibnya menjadi maf'ulun bihi dan toriknya menjadi badal kulli min kulli. Kenapa? Li'anna torikon, bahwasanya torik tersebut huwa nafsu tabibi wa dhatuhu. Bahwasanya torik tersebut adalah tabib yang dimuliakan oleh aku atau tabib yang aku muliakan karenanya seperti itu. Jadi Torik di sini merupakan nama dari tabib yang aku muliakan. Ini apa namanya disebut sebagai namanya ba'dul kulli min kulli atau syai' min syai'. Jadi orangnya ketemu orang. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus mutabikon, harus musawiyan. Yang kedua, namanya wabadalul ba'di min kulli. Yang kedua contohnya adalah kita menggunakan badal min kulli. Ya'kul raghifa nisfahu yu'ti thaman. Jadi maknanya gimana maknanya? Huwa an yakunal badal, bahwasanya badal yang menjadi pengganti di sini adalah juz'an au ba'don. Merupakan bagian kecil atau sebagian yang besar dari mubdal minhu. Sawaun akana, baik itu dia itu nisfahu setengahnya, au aksar au akol, atau lebih banyak daripada setengah atau lebih sedikit daripada setengah. Nah, ini disebut sebagai namanya ba'du min kulli. Apa syaratnya? Wa yushtaratu, dan disyaratkan fil badali ba'di min kulli, disyaratkan dari badal yang setengah ini menjadi pengganti yang seluruhnya, an yakuna mustamilan ala domir. Dia harus diliputi atau harus meliputi domir ya'udu al-mubdali minhu atau al-mubdala minhu. Dia harus ada domir yang kembali kepada mubdal minhu. Jadi harus dalam badalnya nanti harus ada domir yang kembali kepada mubdal minhu. Contohnya apa? Syaribtu al-haliba thuluthahu. Aku meminum halib. Halib itu susu. Berapa yang kita minum dari susu? Semuanya, setengahnya, seperempatnya? Enggak. Tapi di sini kita enggak makan semuanya, tapi kita minum atau kita minum thuluthahu, sepertiganya. Nah, thuluthanya itu menjadi badal. Haknya menjadi domir yang kembali kepada mubdal minhu. Berarti kalau misalkan apa namanya akal tuh apa ya? Akal tuh fakiha, aku memakan buah sulusaha. Sulusaha. Berarti aku cuman bilang aku memakan buah tersebut sepertiganya. Dan karena fakihah itu perempuan, maka domir yang kembali kepada mubdal minhu yang di sini adalah fakihah, itu domirnya perempuan. Maka sulusaha. Kata sulusanya itu menjadi badal dari kata halib dan juga dari kata fakihah. Nah, itu ya. Ini yang dimaksud dengan apa namanya ba'dul min kulli. Contohnya lagi, mazaktul kitaba gilafahu. Aku merobek
sebuah kitab. Apa yang aku robek? Gilafahu. Apa namanya? Covernya, sampulnya. Fagilaf di sini menjadi bagian badul ba'du min kulli, menjadi bagian dari kata si kitab. Dan kita ketahui bahwasannya sampul merupakan bagian dari kitab. Nah, maka dari sebab ini kata gilaf itu menjadi badal ba'du min kulli dari kata kitab. Nah, dan ini menjawab pertanyaan tadi, menjawab pertanyaan Pak Jarwanto. Dari mana kita bisa mengetahui ba'du min kulli, ba'du kul min kul dari sisi pemaknaannya, gitu. Dari sisi pemaknaannya. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita memaknai eh, kalau misalkan kita ingin mengetahui dia itu ba'du min kulli, ba'du ba, 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 kulli min kulli itu dari segi pemaknaannya. Karena kalau misalkan kita dari sisi yang lain, maka kita akan kesulitan menemukan perbedaannya antar jenis-jenis dari badal tersebut. Ini badal apakah badal kulli min kulli atau badal eh, ba'du min kulli seperti itu. Nah, itu cara kita bisa membedakan antara sebentar kok. Cara kita bisa membedakan antar jenis-jenis dari badal tersebut. Nah, gitu. Oke, terus berikutnya kita masuk ke dalam namanya contoh berikutnya. Wa qad matsalan nazim, dan nazim juga telah memisalkan, contohnya apa? Man ya'kul roghifan nisfahu. Nah, jadi ya'kulu roghifan, jadi seseorang tersebut telah memakan roghif. Roghif itu adalah roti. Roghif adalah roti. Nah, apakah dimakan semuanya? Tidak. Ternyata yang dimakan adalah setengahnya. Nisfahu. Nisfahu di sini menjadi pengganti dari kata rogif. Yaitu apa? Yaitu adalah roti. Jadi dia hanya memakan setengah dari roti tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan ba'du min kulli. Hmm. Sampai dua tiga contoh di sini. Ada yang kebingungan? Silahkan. Ana Atau ada Ustadz, yang tanya terlambat? Ustadz. Ah, ah, ah. Yang contoh terakhir mayakul rogifan ini kan nakir Ustadz. Mm-mm. Sedangkan nisbahu itu ma'rifah itu gimana Ustadz melihatnya itu badalnya Ustadz? Badalnya di sini melihat apa namanya, bahwasanya domirnya adalah Kalau huwa. rogifan itu nakiroh, tapi nisbahu itu kan Mm-mm. sudah ma'rifah Ustadz karena idopa ila ma'rifah. Mm-mm. Kan apa namanya, oke, benar, gini-gini, benar yang tadi disampaikan bahwasanya itu merupakan apa namanya, nakiroh, dan nisfahu merupakan sifat, merupakan makrifat. Tapi yang harus kita perhatikan bahwasanya dalam hal ini badal di sini itu mensyaratkan harus harus ada yang kembali kepada mubedal minhu, agar bisa diketahui setengahnya dari mana. Setengahnya dari rogif, setengahnya dari ikan, setengahnya dari halib, gitu loh. Jadi apa namanya, dalam hal ini kita nggak ngomongin soal nakir dan makrifat, nggak. Kita ngomongin soal sesuatu apa yang bisa kita sesuatu apa yang bisa kita identifikasikan bahwasannya ini merupakan badal dari kalimat sebelumnya, gitu. Dan Nah, Ustadz, lagi badal di fi sini misal awal Ustadz, fi misal awal, mm, fi mm, satar awal Ustadz. mm, Mazaktul al-kitabah huna marifah. Dan golafahu marifah Ustadz. Kan pas itu mm. Ustadz. Lakin fi misal tani rogifan nakiroh. Nisbahu Ah, marifah Ustadz. Badalnya kayak Ustadz. Maksudnya itu pertanyaannya. oke, 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 oke. Coba kita lihat. Oh, gini, gini, gini. Sebentar, jawabnya seperti apa ya? Sebentar, sebentar. Tadi kan, tadi mana? Nazomnya tadi. Nazomnya. Oke deh, coba deh. Gini, apa namanya? Saya skip dulu. Apa namanya? Saya skip dulu jawabannya. Tapi yang pasti gini, tadi benar yang dibilangin Pak Nana, bahwasannya badal yang kembali, badal yang digantikan itu harus sesuai dengan isimnya. Tadi dalam contoh-contoh ini,
semua isim-isim yang digantikan itu semuanya ma'rifat. Maka ada domir yang kembali ke dalam sesuatu yang ma'rifat tersebut. Nah, untuk contoh yang ini, nanti coba saya cek lagi, man yakul rogifan nisfahu di sini, kenapa kok di sini kan ma'rifat, dan sedangkan nisfahunya itu menjadi di sini apa rogifannya menjadi nakirah dan nisfahunya menjadi ma'rifat. Nah, apakah bisa seperti itu menjadi badal? Nanti coba saya coba cek lagi tentang apa nazamnya ini. Tapi karena bisa jadi yang dibilangin di awal tadi bahwasanya dia harus ma'rifat juga itu benar seperti itu. Dan untuk contoh ini mungkin nanti maksud dari nazamnya adalah seseorang yang memakan gitu ya, seseorang yang memakan roti. Nah, rotinya dimakan tapi setengahnya saja. Nah, gitu. Itu kalau misalkan kita mau tasamuh dengan eh, apa ya dengan nazom yang telah disampaikan oleh musonif kitab seperti itu. Itu dulu mungkin Pak Nana. Nah, Ustaz. Jadi Nah, Ustaz. kita Jazakallah khair, Ustaz. itibar aja. Kita kita itibar saja, kita anggap saja bahwasanya itu makrifat gitu. Kita anggap saja itu adalah makrifat gitu aja. Nah, ya berikutnya. Oke, berikutnya. Wa badalul istimali nahwu raqani Muhammadun jamaluhu fasyaqani. Bahwasanya yang kedua adalah huwa an yakuna al mubdal minhu itu mustamilan ala badal. Jadi yang ketiga ini, yang berikutnya mubdal minhu itu mustamilan ala badal. Dan badal di sini wa alla yakuna al badalu minhu minal mubdal minhu. Nah, bahwasanya badal di sini itu menjadi sesuatu yang melekat pada yang digantikan. Akan tetapi sesuatu yang melekat pada yang digantikan ini dari bukan bagian pasti, bukan bagian dari kenyataan dari sesuatu yang digantikan tersebut. Misalnya begini, misalnya tadi ketika saya bilang bahwasanya saya menghormati menghormati Pak Rudi. Apa yang saya hormati? Ilmunya misalnya. Nah, ilmu tersebut itu kan kalau misalkan kita anggap itu kan di luar dari Pak Rudi. Pak Rudi itu mengambil ilmu tersebut. Nah, dan ilmu tersebut itu sejatinya awalnya itu bukan bagian dari Pak Rudi. Bukan bagian hakiki dari Pak Rudi, tapi sesuatu yang itu melekat pada Pak Rudi. Karena Pak Rudi telah berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, dalam hal ini ilmu adab yang di situ itu bukan bagian secara pasti atau bukan bagian yang hakiki dari diri seseorang, itu menjadi pengganti, menjadi badal istimal dari sesuatu yang digantikan tersebut. Nah, contohnya begini misalnya. Misalnya begini. Misal zalik sarroni asyaikhu ilmuhu. Aku telah dibuat senang ataupun syekh syekh, seorang guru telah membuat senang aku. Apa yang aku buat senang apa yang buat aku senang ilmunya. Sarrani syekhu ilmuhu. Bahwasanya aku telah dibuat senang seorang syekh. Apa yang membuat senangnya? Ilmunya. Gitu. Jadi ilmu di sini merupakan istimal, sesuatu yang merupakan atau sesuatu yang melingkupi seorang syekh, akan tapi bukan bagian dari syekh tersebut, bukan bagian dari juz'un juz'un badannya dan juga juz'un dari dia menjadi seseorang sosok manusia gitu. Ini yang dimaksud. Tanyakan apakah nanti nisfahu dan sulusahu itu bisa menjadi badalnya atau tidak, nanti coba akan kita cari seperti pertanyaan Pak Ahmad tadi sebelumnya. Insya Allah akan kita coba cari tahu. Nah, itu. Ini yang dimaksud dengan apa namanya badal istimewa. Contoh yang lain misalnya, ajabatni alwardatu. Aku telah dibuat kagum. Aku telah dibuat kagum. Siapa yang membuat kagum? Alwardatu. Wardah bunga mawar. Nah, di sini sebutin
raihatuha. Aku telah dibuat kagum oleh sekuntum mawar. Apanya yang aku atau apanya yang membuat aku terkagum? Raihatuha, aromanya. Nah, kata raihatuha ini sebagai badal, tapi badalnya istimal dari kata wardah. Nah, ini disebut sebagai badalul istimal atau bagian sesuatu yang melekat pada sesuatu tersebut, tapi sesuatu yang melekat ini bukan bagian secara pasti dari mubedal minhu. Ini yang disebut sebagai namanya badalul istimal. Seperti itu. Oke. Nah, itu ada apa namanya? eh, ada pendapat tuh dari Mas Hisham tuh. Katanya karena ngikutin aturan nazom kali, nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi tadi coba kita lihat apa namanya secara pastinya, apakah Rofif di situ itu menjadi benar-benar nakiro atau makrifat. Insya Allah seperti itu. Oke, sampai di sini silakan. Dapat badal istimal. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ustaz, Ah, kalau itu untuk menjadikan fa'il asyikh syaroni asyaihu ilmuhu, kalau digantikan fa'il apa domirnya bisa ya? Bisa nggak ya? maksudnya maksudnya gimana tuh maksudnya? Saya belum paham. Misalkan saroni ka ilmuhu, itu ka itu bisa jadi fa'il Saronika bisa, 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 ya. bisa. Ya, kamu telah membuat senang, kamu telah membuat senang aku ilmumu misalnya, berarti kan Ah, ah. saroni ilmu kak gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan dia menjadi fa'il, berarti dia gini, misalnya sirtani gitu loh, ilma atau sarortu atau apa? Sarortani ilmuka. Jadi kamu telah membuat senangku ilmuka gitu. Atau apa? Ya ilmuka, ilmumu. Oh iya iya iya, apa Jadi bukan benar bukan gini gini. ya. Hmm. Sarortani, eh, kamu telah membuat senangku seperti itu. Apanya? Ilmunya. Ilmu. Ilmuka. Gitu. Ilmuka. Ya benar Ustaz. Afwan. Syukran Oke. syukran. Eh, oke. Kalau misalkan fiil ketemu kaf, jadi maf'ul bihi dia. Parodi bukan menjadi fa'il. Iya iya, makanya agak Ah, bingung tadi cuman nggak kebayang, lupa eh agak bingung, kak itu kan kebayang jadi maf'ul tapi gimana gitu, lupa ah, ah. nyusunnya. Oke, oke, oke. Jadi sarartani seperti itu ilmuka. Hmm. Yang lainnya silakan terkait dengan istimal ini. Namanya istimal, sesuatu yang melingkupi orang ataupun sesuatu yang menggantikan tersebut. Ada ya. Oke. I'rabnya gimana? I'rabnya sama kayak tadi. I'rabnya sama, berarti kata sarortani itu menjadi fiil fa'il, afan, menjadi fiil dan maf'ulun bihi, sarro menjadi fiil madi, ni-nya menjadi nun wiqayah, ya-nya menjadi fa'il, menjadi maf'ul bihi, afan. Sarro menjadi fiil, nunnya menjadi nun wiqayah, ya-nya menjadi maf'ulun bihi. Asyaikhnya menjadi fa'il, ilmunya menjadi badal, haknya menjadi mudofun ilaih yang mana haknya kembali kepada syekh. Saya ulangi lagi, sarro menjadi fi'il, nunnya menjadi nun wikoyah, ya-nya menjadi maf'ulun bihi. Syekhnya menjadi fa'il, ilmnya ilmnya menjadi badal, wahwa mudof, dan haknya menjadi mudofun ilaih, dan haknya kembali kepada syekh. Seperti itu. Nah, itu dari contoh yang disebutkan.
Lampu saya tiba-tiba kedap-kedip gini. Nah, terus berikutnya badal golat seperti yang tadi saya bilang. Ini hanya ada dalam ucapan saja seperti itu. Misalnya ketika saya bilang Zahabtu ilal Qahirah, aku pergi ke Kairo. Yang saya maksud adalah Iskandaria, bukan Kairo. Yang saya bilang Zahabtu ilal Qahirah Iskandariyah. Nah, Iskandaria itu dalam bahasa Indonesianya Alexandria. Alexandria gitu. Misalnya Rokibtu atau Rokiba Zaidun Himaron Farosan. Jadi si Zaid itu mengendarai apa namanya keledai, tapi yang dimaksud adalah kuda. Nah, saya bilang Rokiba Zaidun Himaron, salah, Farosan. Yang dimaksud adalah farosnya, bukan himarnya. Dan Faros dan Iskandar, Farosan dan Ilal Iskandari, Al Iskandariyati itu menjadi badal dari kalimat sebelumnya, dari kalimat Qahira dan juga dari kalimat himar. Ini disebut sebagai namanya ba'dal ghalat atau ba'dul ghalat itu kesalahan dalam ucapan. Nah, itu. Sabakul lisan kalau bahasa Arab itu keceplosan, keceplosan bicara tapi salah ucap. Ini ba'dul ghalat. Silakan sampai bab badal ini kalau ada pertanyaan. Dari awal sampai dari pembahasan awal ke pembahasan akhir. Karena tanya Ustadz, Hmm, yang badal kul min kul atau syai min syai, Ana masih agak suka agak terlanjur ini. Contoh Ustadz tadi, Ja'a Torikun Abu Soyahin. Abu hmm, badal min Torikun Ustadz ya. betul. Nah, kalau Ja'a Torikun Nafsuhu itu masuk ke badal atau ke taukid itu? Kalau saya mau bilang dia sebagai badal, kan bisa dia Torikun Nafsu juga itu. Nah, Si tapi nafsu itu. nafsu di situ tuh menjadi apa ya? Menjadi kalimat taukid yang khusus untuk taukid, bukan badal. Nggak boleh Ustadz maksudnya gitu ya Nggak Ustadz ya. boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jadi itu Oh, adalah karena kalimat. kalau melihat dari sisi Irob itu apa Ustaz? Saya potong maaf. Kalau di sisi Irob kan kelihatannya seperti dia bisa jadi badal karena Toriko ini juga fa'il dan dia maripah, nafsuhu juga dia Pak marfu, dia juga maripah gitu Ustaz. Kalau dari sisi badal ininya badalnya maksud sana itu ada iltibas yang buat di saya Ustaz. Mohon di ini kan Ustaz supaya hilang iltibasnya. Hmm, baik. Jadi kata nafsuhu di situ itu hanya digunakan untuk taukid. Gitu. Dan itu Oh, kalimat jadi tersebut untuk artinya nggak taukid. boleh sebagai badal. Hmm. Oh, maksudnya. Oke, jadi itu. Jadi nafsuhu, kullahu, wahdahu, terus apa lagi ya? Dan teman-temannya yang lain itu adalah kalimat-kalimat yang khusus mengkhususkan seseorang. Jadi ya hanya sebagai bentuk penegasan saja. Gitu. Hmm. Dan nggak bisa jadi apa namanya Nggak bisa jadi badal Ustaz ya. badal. Nggak bisa jadi badal. Nah, sekolah Ustaz. Ya, oke. Yang lainnya ada pertanyaan sampai sini? Ya Ustaz, Silakan. berarti ini untuk penegasan saja buat saya khususnya. Ah, Yang taukid itu intinya kan udah tidak bisa keluar dari kalimat yang udah ditentukan Ustaz ya. betul, Iya ya. Jadi betul. kita itu intinya kalimatnya udah ditentukan seperti nafsuhu. Nafsuhu, kullahu, jami'uhu. Ya, syukuran Ustaz. Ah, ah. Oke, ada lagi dari yang lainnya silakan. Dari teman-teman yang lain tentang badal ini. Oke, nggak ada. Yuk, kita akan lanjut ke dalam bab namanya bab mansubat. Nah, seperti itu. Oke, saya sebelumnya izin saya pindah nih dulu, pindah apa namanya, pindah device dulu. Saya izin Ayo, HP. habis Ustaz ya. Gimana? Udah habis ini yang pembahasan badal. Udah habis? Oh iya, itu saya mau ada yang ditanyain, kirain Oh belum gitu. belum ya. Gimana Kalau gimana? indama itu teh udah satu kalimat yang menjadi satu ini ya, satu
apa ya satu kalimat gitu, satu kesatuan. Mm-mm. Satu kesatuan. Indama itu ketika. Mm-mm. Heinama, endama, gitu. Satu kesatuan Ya, dia. Sama kayak innama gitu loh. oh iya ya, ketika Nah, ya, betul. Innama, ya. endama, heinama. Oke, Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam bab mansubat. Ini bab mansubat merupakan bab paling banyak dari pembahasan-pembahasan dalam ilmu nahwu. Dan mafail di sini merupakan bagian dari bab mansubat tersebut. Oke, pertama yang mau saya kasih paham bahwasannya adalah mafail di sini merupakan bagian dari pelengkap atau yang kita sebut sebagai namanya fadlah. Fadlah. Kalau bab marfuat, marfuat itu babnya semuanya adalah bab umdah atau umdatul kalam. Harus ada dalam sebuah kalimat. Kalau nggak ada, tidak akan menjadi khalal, menjadi tidak maksud apa yang ditujukan dari si seorang mutakalim. Ini yang disebut sebagai namanya fadlah dan juga umdah. Seperti itu. Terus berikutnya, dalam kenyataannya, mafail itu punya beberapa contoh atau punya beberapa jenis. Nah, mafail di sini ada 5. Pertama ada namanya maf'ulun bihi atau yang kita sebut sebagai namanya objek. Yang kedua adalah maf'ulun li ajli atau maf'ulun lahu. Yang ini akan kita sebut sebagai namanya apa namanya? Sebab seseorang itu melakukan pekerjaan tersebut. Nah, jadi maf'ul li ajli itu adalah suatu dafi', suatu motivasi kenapa seseorang tersebut mau melakukan pekerjaan itu. Ini disebut sebagai namanya maf'ulun li ajlih. Nanti akan insya Allah akan ada contohnya. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai namanya maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu di sini yang dimaksud adalah ketika seorang fa'il itu mengerjakan amal fi'il, ada yang bersamaan dengan dirinya. Nah, jadi maf'ul ma'ahu adalah objek yang membersamai seorang fa'il saat seorang fa'il mengerjakan amal fi'il. Ini disebut sebagai namanya maf'ul ma'ahu. Saya ulang lagi, maf'ul ma'ahu adalah maf'ul atau sebuah objek yang di situ dia itu berdiri bersamaan dengan seorang fa'il mengerjakan amal fi'il. Ini disebut sebagai namanya maf'ul ma'ahu. Yang keempat, ada namanya maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi itu adalah eh, sebuah kata keterangan, kata kerja ataupun kata apa? Keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Hmm, keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Kok begini lampunya? Bentar ya. Oke, sebentar. Kayak ada yang sesuatu yang mengganjal. Listrik tempat saya agak padam gitu. Oke, sebentar. Ini
Maaf ya Pak. Taib. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Lanjut ya ke yang tadi. Kita masuk ke dalam bab mafail. Nah, oke. Oke ya tadi ya. Nah, tadi kita sampai kepada maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi itu adalah eh, apa namanya kata keterangan. Keterangan waktu dan juga keterangan tempat. Keterangan waktu disebut sebagai namanya zorfuz zaman, sedangkan keterangan tempat itu disebut sebagai namanya zorfu makan. Nah, ini maf'ulun fihi. Nah, terus yang ke berikutnya, maf'ulun fihi itu bisa disebut sebagai namanya zorof. Jadi nanti di suatu waktu apa namanya zorof itu kita sebut sebagai namanya maf'ul fihi. Lalu yang terakhir namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini adalah isim mansub. Isim mansub yang ditugaskan atau yang berfungsi sebagai penegas dari fiil tersebut. Nah, mutlak sendiri itu disebut ataupun mutlak sendiri itu dimaknai sebagai namanya bebas. Sesuatu yang bebas, sesuatu yang tidak terikat. Nah, yang dimaksud dengan bebas di sini adalah kalau tadi itu kalau kalau maf'ul yang lain itu ada sesuatu yang mengikatnya, yaitu ada huruf jar yang mengikat dari maf'ul tersebut. Bihi, lahu, ma'ahu, fihi. Nah, itu semua merupakan sesuatu yang mengikat dari maf'ul tersebut. Adapun maf'ul mutlak di sini adalah maf'ul yang itu bebas dari ikatan harfun jarnya. Nah, itu yang disebut sebagai namanya maf'ul mutlak. Akan tetapi sejatinya dia masuk ke dalam pembahasan dalam maf'ul tersebut dan harokatnya adalah fathah atau fathatain atau yang menjadi pengganti dari fathah atau fathatain. Ini yang dimaksud dengan namanya maf'ul mutlak. Nah, maf'ul yang bebas dari ikatan harfun jarnya. Nah, ini merupakan bab mafail yang insya Allah akan kita ringkas. Nah, pertama namanya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu adalah objek. Nah, objek di sini, objek yang dimaksud di sini adalah objek yang memang langsung uh, dikenai pekerjaan oleh fa'il saat fa'il mengerjakan amal fi'il. Nah, contohnya misalnya apa? Misalnya ketika kita bilang fataha Zaidun ataupun di sini bilang doroba Zaidun Khalidan. Jadi Khalid itu menjadi tempat atau menjadi sesuatu yang dikenai pekerjaan pukulan oleh si Zaid. Nah, gitu ya. Misalnya lagi darosa Zaidun misalnya darosa Zaidun Al-Qur'ana. Zaid belajar Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu menjadi objek, menjadi sesuatu yang jatuh di situ pekerjaan darosa yang dilakukan oleh Zaid. Nah, jadi dalam hal ini uh, maf'ul bihi itu terjadi atau kenyataannya terjadi pada saat fa'il mengerjakan amal fi'il. Nah, mungkin juga objek tersebut itu tidak jadi dikenai. Misalnya kita bilang lam yadrib Zaidun Khalidan. Nah, Khalid itu kan harusnya menjadi objek yang dia itu dipukul oleh Zaid. Akan tetapi karena kita menggunakan uslub atau menggunakan jumlah lam yadrib Zaidun Khalidan, maka dalam hal ini pukulan tersebut itu tidak sampai kepada Khalid. Akan tetapi tetap Khalid itu dianggap sebagai objek yang di situ tidak dijadi atau tidak dikenai pukulan pada saat Zaid melakukan amal pukulan. Nah, dalam dua contoh di atas, yaitu doroba Zaidun Khalidan dan lam yadrib Zaidun Khalidan, kita temui bahwasanya objek itu bisa menjadi tempat terjadinya sebuah amal yang dilakukan oleh fa'il, atau bisa jadi menjadi tempat yang di situ tidak jadinya amal tersebut itu jatuh pada saat fa'il mengerjakan amal fi'il. Jadi doroba di situ bisa ataupun pukulan itu bisa dikenai oleh Zaid dan pukulan tersebut
bisa jadi tidak dikenai oleh Khalid. Tergantung nanti konteks kalimatnya gimana. Ketika kita bilang doroba Zaidun Khalidan, maka pukulan tersebut jatuh kepada Khalid. Tapi ketika kita bilang lam yadrib Zaidun Khalidan, maka pukulan tersebut tidak sampai mengenai si Khalid. Akan tapi Khalid dalam kedua 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 hal ini atau kedua contoh ini tetap menjadi objek yang di situ dikenai atau tidak dikenai pekerjaan pukulan yang dilakukan oleh si Zaid. Nah, ini yang dimaksud dengan maf'ulun bihi atau objek. Bingung nggak coba sampai di sini memahaminya dari kata objek di sini? Silakan kalau ada diskusi. Diskusi sedikit Ustaz. Kalau ini dalam contoh yang barusan itu darabtu Khalidan masalan. Khalidan maf'ulun bihi Ustaz ya. Itu Maf'ulun kan bihi. datang setelah fi'il dan fa'ilnya. Kalau Betul. Khalidannya didahului boleh nggak Ustaz? Gimana kok? Khalidan. Khalidan Jadi jadi maf'ul bihinya didahulukan boleh tidak Ustaz? boleh. Oh, bisa ya. Maf'ul bihinya boleh didahulukan gitu. Boleh didahulukan. Dan Khalidan darabtu boleh Ustaz ya? Khalidan darabtuhu gitu. Oh, darabtuhu. Boleh. Nanti barakallahu fiik. Jadi nanti Barakallah. akan ada suatu keadaan di mana fa'il itu ataupun maf'ulun bihi itu mendahului fi'il dan fa'il. Boleh di beberapa keadaan. Gitu. Di beberapa keadaan boleh maf'ulun bihi mendahului fi'il dan fa'ilnya. Akan tapi normalnya ataupun umumnya fi'il, fa'il, dan maf'ulun bihi. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan maf'ulun bihi atau objek. Oke, yang lainnya ada diskusi. Oke, saya ulang lagi. Bahwasanya objek itu adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan yang dilakukan oleh fa'il. Bisa jadi pekerjaan tersebut itu mengenai objek tersebut, bisa jadi tidak mengenai objek tersebut. Kapan kita bisa bilang bahwasanya objek tersebut dikenai pekerjaan sebuah fiil? Ketika kita bilang doroba Zaidun Khalidan. Artinya pukulan itu sudah jatuh kepada Khalid. Nah, kapan sebuah objek itu tidak dikenai pekerjaan yang dilakukan oleh fa'il? Ketika kita bilang lam yadrib Zaidun Khalidan. Artinya pukulan itu tidak sampai mengenai Khalid yang pukulan tersebut dilakukan oleh Zaid. Nah, itu definisi ataupun mafhum dari maf'ulun bihi. Yang kedua kita sebut sebagai namanya maf'ul ajlih atau maf'ul lahu. Nah, dalam hal ini itu mutakalim ataupun seseorang melakukan pekerjaan fiil dengan adanya motivasi, dengan adanya penyebab. Misalnya kita bilang di sini darosa Muhammadun taliban lil ilmi. Muhammad itu belajar itu taliban, berharap menjadi ataupun meminta ataupun berharap meminta untuk mendapatkan ilmu. Nah, kata taliban di situ itu menjadi maf'ul li ajli atau menjadi motivasi kenapa kok Muhammad melakukan pekerjaan darosa. Yaitu untuk apa? Untuk taliban lil ilmi, untuk mencari ilmu. Nah, misalnya lagi apa? Ishtaraitu Ishtaraitu kutuban hubban lil ilmi. Aku membeli banyak buku. Kenapa aku membeli banyak buku? Aku cinta hubban lil ilmi. Aku mencintai ilmu. Misalnya lagi, apalagi abidtu Allah. Aku menyembah Allah. Kenapa? Ibtigha'an liridwanihi. Aku menyembah Allah tersebab ingin mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kata taliban, kata ibtigha'an itu menjadi
maf'ulun li ajli atau dafi atau motivasi yang di situ dilakukan, yang di situ atau motivasi tersebut itu menjadi penyebab kenapa fa'il mengerjakan amal fi'il. Nah, jadi maf'ul li ajli itu adalah sebab atau motivasi atau dafi yang menjadi modal menjadi modal pada saat fa'il mengerjakan amal fi'il. Ini disebut sebagai namanya maf'ul li ajli. Nah, untuk maf'ul li ajli ini dia punya kata-kata yang khusus, punya lafaz-lafaz khusus, ibtiroan, toliban, hubban, ijlalan, dan nanti makna-makna yang lain yang di situ punya makna dafi atau punya makna motivasi kenapa fa'il mengerjakan amal fi'il. Nah, itu semua sudah terangkum dalam kitab yang kemarin saya kirim. Nah, di situ nanti ada beberapa kalimat-kalimat yang bisa menjadi maf'ulun li ajli. Nah, kalimat-kalimat tersebut itu muhaddad, artinya terbatas. Jadi nggak semua kalimat-kalimat itu bisa menjadi maf'ul li ajli dalam sebuah jumlah. Ini pembahasan yang disebut sebagai namanya pembahasan maf'ulun li ajlihi atau maf'ulun lahu. Nah, kata la tersebut itu menjadi apa penyebabnya? Lil ilmi, lil hubbi, li ridwanihi, dan lain-lain sebagainya yang di situ menjadi tanda bahwasanya fathah sebelum kata lam tersebut itu menjadi maf'ulun li ajli. Nah, kita i'rabnya gimana? I'rabnya ketika kita bilang darasa Muhammadun taliban ilmi, darasa fi'il madi, Muhammadun fa'il, taliban menjadi maf'ulun li ajli. Lil ilmi menjadi jar dan majrur. Nah, gitu. Ini pembahasan maf'ulun li ajli. Yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya, maf'ulun ma'ahu. Yang seperti kita bilang tadi, bahwasanya ada sesuatu yang membersamai saat fa'il mengerjakan amal fi'il. Nah, di sini dibilang sirtu wanila. Sirtu wanila. Aku berjalan. Nah, saat aku berjalan itu bersamaan dengan aliran Sungai Nil atau bersamaan dengan Sungai Nil. Nah, apakah mungkin Nil itu berjalan? Nah, kan jawabannya nggak mungkin karena berjalan itu sifat yang dimiliki oleh manusia. Seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu Nil dan waw di situ itu bukan waw atof, tapi namanya waw ma'iyah. Waw yang membersamai waw yang membersamai saat fa'il mengerjakan amal fi'il. Nah, karena kalau misalkan kita bilang sirtu wa nilu, nil itu nggak berjalan sebagaimana berjalannya manusia, karena berjalan itu merupakan sifat ataupun merupakan kekhususan yang hanya dimiliki oleh manusia. Sedangkan nil itu adalah mengalir dan bukan berjalan. Oleh sebab itu tidak bisa kita katakan nil di sini itu masuk ke dalam atof dari domir anah atau domir tak mutaharik. Nah, itu. Ini yang dimaksud dengan maf'ul ma'ahu. Misalnya apa lagi? Sirtu wasyamsa seperti itu. Aku berjalan dan matahari terbit. Nah, itu kan tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya antara berjalan dengan terbitnya fajar atau terbitnya matahari. Nah, tapi dalam hal ini terbitnya fajar itu menjadi ma'ahu, sesuatu yang membersamai ketika fa'il mengerjakan amal fi'il. Nah, itu yang dimaksud dengan maf'ul ma'ahu atau sesuatu yang membersamai saat fa'il mengerjakan amal fi'il. Sampai di sini coba dari maf'ul ma'ahu. Kayaknya ini baru bagi teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Maf'ul ma'ahu terkait dengan maf'ul ma'ahu. Izin bertanya Ustadz, maf'ul ma'ah ini ada dalam Al-Quran atau hadis, ada enggak Ustadz? Maf'ul ma'ah. Sebentar. Tapi saya seperti ada pastinya ada Pak. Cuman saya belum istihdor contohnya dalam hadis sama Quran gitu Pak.
Belum Kalau belum melihat dari istilah. contohnya kan sirtuan Naila. Kan kalau yang Wani, selama ini wawunya selalu atop gitu Ustaz. Nah, betul. kalau ini kan wawunya wawu ma'ah ini. Mm-mm. Saya berjalan bersama bersama apa namanya Nail, Sungai Nil. Ah, ah, ah. Nah, maksudnya apakah ini cuma ada di dalam ilmu saja, artinya tidak ada di dalam teks-teks yang sifatnya kita menjadi apa rujukan Al-Quran atau Sunnah gitu Ustaz. Nah, sepertinya ada, cuman saya belum istihdar. Ada, pastinya ada lah Pak. Pastinya ada, karena kan ini kan merupakan kalam Arabia dan pastinya ada kok. Pastinya ada gitu dalam Al-Quran. Insya Allah. Nah, Ustaz. Gitu. Ustaz, saya tanya dikit lagi Ustaz. Mm-mm. Ketika maf'ul li ajli itu selalu nakir Ustaz ya? Betul, betul. Selalu nakir. Dan nanti apa namanya? Dan nanti ada apa namanya? Ada naunya, ada jenisnya, Pak. Ada jenisnya. Jenisnya di antara nakiroh dia juga itu bentuknya itu makrifat. Namanya mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih. Dan yang di apa yang PDF yang saya kasih itu di situ nanti dijelasin tentang nanti kapan nanti ada suatu waktu apa namanya mafuli ajli itu bentuknya nakirah. Ada satu waktu mafuli ajli bentuknya al. Ada satu waktu bentuknya apa namanya mudhof ilaih. Ada yang saya kirim kemarin. Oh, iya, Nah, Ustaz. di PDF yang kayak kemarin-kemarin. Nanti coba bisa dibaca. Nanti kalau misalkan butuh penjelasan dan juga Ustadz saya belum di sini, ini coba kirim ke saya via WA saja. Insya Allah terus akan saya jelaskan apa yang dimaksud dalam kitab tersebut seperti itu. Sekelahir Ustaz. Ya, Pak ya. Oke. Yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan dari maf'ulun bihi, maf'ulun li ajli, dan maf'ulun ma'ahu ini. Ya, Ustaz. Ah, Ya saya juga di maf'ul li ajli sama maf'ul ma'ah memang eh, ya walaupun sering dengar gitu, tapi memang di prakteknya agak-agak suka bingung gitu ya. Kadang-kadang dengan hal itu hampir-hampir ini dengan hal ya maf'ul li ajli ini. Nah itu maf'ul li ajli itu sama dengan ini dengan taukid gitu ada si kalimatnya itu memang udah dipastikan gitu atau memang ada keluar dari kalimat yang udah dipastikan Ustaz? ah, sejauh pembacaan saya terhadap maf'ul li ajli itu jadi memang muhaddad apa namanya terbatas lafaz-lafaznya karena kan nggak semua lafaz itu menjadi suatu motivasi seorang fa'il itu mengerjakan amal fi'il. Jadi bisa dibilang itu banyak tapi nggak sebanyak apa banyak dan itu lebih banyak daripada taukid. Kalau taukid kan hanya terbatas pada mungkin 10, 5 atau lebih dari situ. Nah, sedangkan maf'ul ajri itu dia punya 10 bahkan lebih dari 10 sesuatu yang bisa menjadi maf'ul ajri dalam sebuah jumlah. Nah, gitu. Terus setelahnya itu selalu diikutin jar majrur gitu Ustaz? Betul. Biasanya kalau misalkan dia itu bentuknya nakiro, dia diikuti dengan lam. Oh iya iya. Itu diikuti dengan lam. Iya iya iya. Ya, yang Benar, lainnya Ustaz. silakan. Silakan. Nah, oke. Ini mohon maaf ya, saya ngambil waktunya lagi sedikit untuk menjelaskan tentang maf'ul fihi sama maf'ul mutlak. Oke. Maf'ul fihi dan maf'ul mutlak, maf'ul fihi dulu, bahwasanya dia itu kata keterangan. Kata keterangan di sini adalah keterangan tempat dan keterangan waktu. Nah, untuk keterangan waktu dan keterangan tempat itu juga punya lafaz-lafaz yang khusus. Jadi nggak bisa kita apa namanya mengide bahwasanya oh ini menjadi maf'ul fihi, enggak. Jadi ada lafaz-lafaz tertentu yang di situ menjadi kata keterangan dan juga kata tempat. Nanti bisa dicek tentang pembahasan zurful zaman sama zurful makan. Nah, semua yang ada dalam kata zuruf tersebut, baik itu zurful makan atau zurful zaman, itu ketika dia itu harokatnya adalah harokatnya fathah, maka dia menjadi maf'ulun fihi. Nah, tapi kalau misalkan nanti ditemui bahwasanya kalimat yang digunakan menjadi zorof tersebut itu harokatnya kasroh misalnya, karena misalnya tadi kita bilang
apa namanya menggunakan kata fi sebelumnya atau menggunakan kata min sebelumnya, maka di situ zorfu zaman ataupun maf'ul fihi di situ itu atau itu bukan menjadi maf'ul fihi, tapi menjadi ismun majrurun, menjadi isim majrur dari min dan juga dari fi. Semisalnya kita bilang apa namanya ishtara itu apa namanya ishtara itu kitaban, aku membeli sebuah kitab apa namanya fi tahti, nah misalnya di bawah kelas, nah seperti itu di bawah kelas, nah di bawah kelas ataupun nah, itu kurang nyambung. Misalnya apa misalnya kita bilang gini, eh, di mana letak buku itu, nah misalnya di mana letak buku itu, kan kalau kita misalkan normalnya kita bilang tahta tahta maktabah misalnya di bawah perpustakaan. Nah, tapi kita bilang di mana letak buku tersebut? Misalnya, letak buku tersebut ada di bawah perpustakaan. Misalnya, Alkitabu fi tahta atau fi tahti al-maktabati. Ada di bawah perpustakaan. Nah, tahta di situ, meskipun itu menjadi maf'ul fihi, akan tetapi karena dia sebelumnya diawali dengan fi ismu majrur, maka dia nggak bisa menjadi maf'ul fihi, tapi dia menjadi ismun majrurun. Nah, gitu. Itu apa namanya? Perbedaan sedikit lah antara maf'ul fihi dengan ismun majrur. Nah, oke, yang terakhir adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini mudahnya adalah dia itu adalah masdar yang mengambil lafaz dari fiilnya. Contohnya dalam hal ini adalah contoh dalam kiri atas yang ada dalam layar tersebut adalah dorobtu kholidan dorban syadidan. Nah, kata dorban di situ itu menjadi penegas dan kata dorban di situ juga itu menjadi masdar. Nah, nah dalam hal ini kata dorban syadidan ini menjadi penguat, menjadi maf'ul mutlak, menjadi penguat bahwasanya pukulan yang dilakukan oleh Khalid pukulan yang aku lakukan terhadap Khalid itu adalah pukulan yang sangat kuat. Nah, maf'ul mutlak di sini itu bertugas untuk menguatkan pertama. Yang kedua juga menjelaskan tentang pukulannya dilakukan berapa kali. Yang ketiga, jenis pukulan apa yang aku lakukan terhadap Khalid. Jadi, maf'ul mutlak itu punya tiga pekerjaan. Pekerjaan pertama untuk menguatkan, pekerjaan kedua untuk menentukan berapa pukulan yang aku lakukan. Pukulan yang ketiga adalah menentukan jenis pukulan apa yang aku lakukan terhadap Khalid. Ini apa namanya? Contoh dari maf'ul mutlak. Nah, itu apa namanya tentang jenisnya dan juga tentang fungsinya. Terus tentang cirinya. Ciri dari maf'ul mutlak adalah dia itu persis seperti fiil yang disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, dorob tu khalidan dorban syadidan. Kalau diperhatikan kata dorban, di situ kan dot, ro, dan ba itu disebutin juga di awal. Ketika kita nyebutin kata dorob tu. Nah, maka dalam hal ini dorban di sini menjadi maf'ulun mutlak. Misalnya lagi dalam surat Al-Fat misalnya inna fatahna laka fatahan mubina. Nah, kata fathan di situ itu menjadi apa? Menjadi maf'ul mutlak. Dari apa? Dari kata fataha. Inna fatahna laka fatahan mubina. Nah, kata fathan di situ menjadi maf'ul mutlak karena di situ menjadi penegas. Menjadi ya penegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut itu benar-benar membuka dengan bukaan yang paling nyata. Itu sekilas contoh dalam Al-Quran dalam contoh maf'ulun mutlak. Tafadhol silakan kalau ada diskusi sampai sejauh ini mengenai maf'ulun fihi dan juga maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak selalu itu masdar Ustaz ya. Betul. Selalu masdar dari fiil yang sebelumnya disebutkan. Dan nakira Ustaz. Nakiroh, ya nakiroh. Betul, nakiroh.
Hmm. Oke, yang lainnya silahkan kalau pertanyaan. Hmm, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, eh, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf ini kalau ada tadi ada beberapa kendala-kendala dan ini juga saya juga menemui kendala ini apa namanya mati lampu seperti itu. Tapi ya alhamdulillah ala kulli hal semoga semoga yang eh, apa namanya yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa difahami oleh teman-teman yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Kita cukup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan Alhamdulillah. doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa anta ilaha astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.